Kali ini, saya akan menjelaskan tentang keseluruhan sistem dari jaminan kualitas Toyota yang dirangkum dalam Toyota Way of Quality. Seperti kita ketahui, awal berdirinya Toyota dimulai dari mimpi Tuan Kiichiro Toyoda, sang pendiri, dan sang bapak pendiri, Tuan Sakaji Toyoda. Menurut Sakaji, Jepang harus memproduksi kendaraan oleh tangan mereka sendiri, apapun resikonya. Menurut Kiichiro, dirikanlah industri otomotif di Jepang oleh bangsa Jepang sendiri. Berkontribusilah kepada masyarakat melalui produksi otomotif. Gambar ini adalah mobil Toyota AA. Pendiri kita memulai pengembangan AA pada tahun 1933 dan dirampungkan dalam kurun waktu 2 tahun. Bisa kita bayangkan perjuangan dan betapa sulitnya bagi pendiri kita waktu itu? Apakah misi hari ini untuk anggota APT? Tentu saja, hal ini sejalan dengan misi pendiri kita. Anggota APT harus memproduksi Toyota dengan kemampuan anggota AP, berkontribusi kepada masyarakat AP melalui produksi alat transportasi. Kita harus mewujudkan mimpi kita dan para pendiri di wilayah ini. Seriusnya tantangan dan usaha dari cara Toyota untuk mewujudkan misi kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita harus berusaha dengan semangat yang sama seperti para pendahulu kita. Grafik berikut menunjukkan sejarah volume produksi GM dan Ford saat Toyota diluncurkan. Pada masa itu, GM dan Ford telah mengembangkan sistem produksi massal yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta kendaraan tiap tahunnya. Waktu peluncuran Toyota merupakan saat yang sulit karena kami begitu tertinggal dengan para pesaing kami. Foto-foto berikut ini adalah saat Ford memproduksi jalur perakitan secara massal saat Toyota diluncurkan. Henry Ford mencapai peningkatan untuk efisiensi produksi yang dramatis, memilih untuk mengembangkan sistem belt conveyor di jalur perakitannya. Sistem operasi terbagi, standarisasi bagian, dan kegiatan biaya produksi semuanya berkontribusi pada pengurangan harga kendaraan agar warga biasa mampu membeli sebuah mobil. Ini adalah situasi yang kompetitif pada saat Toyota diluncurkan. Hal ini memulai tantangan perusahaan secara luas untuk Kiichiro dengan motonya, menyusul kelas dunia dalam 3 tahun. Keharusan bagi Toyota untuk bertahan dengan kondisi ini adalah memproduksi kualitas bermutu dengan biaya terendah untuk konsumen. Sekarang, mari kita lanjutkan ke semangat para pendiri. Jangan mengeluarkan produk pada pelanggan tanpa evaluasi yang cukup. Pikirkan tentang kondisi pengoperasian. Sudah cukup atau belumkah evaluasi dan persiapan kita? Puas atau tidakkah pelanggan kita? Berikut adalah semangat Kansa Kairio. Untuk mengerti keinginan atau kebutuhan pelanggan secara langsung, untuk menerapkan audit produk, proses, dan manajemen bisnis, dan memperbaiki permasalahan dan sistem. Hal-hal tersebut adalah semangat mendasar untuk jaminan kualitas Toyota. Kiichiro mulai mengembangkan sistem QA Toyota berdasarkan 4 semangat tersebut. Kita harus mempertimbangkan secara mendalam bagaimana melaksanakan semangat tersebut di kegiatan usaha wilayah AP. Filosofi tersebut belum berubah semenjak Toyota berdiri. Pola pikir diwujudkan dalam moto Good Quality, Good Thinking yang digunakan untuk sepenuhnya menerapkan Customer First, Quality First adalah landasan untuk Toyota. Setelah berbagai percobaan dan kegagalan, para pendiri mengembangkan konsep dasar dan pengoperasian yang diperlukan untuk mencapai Customer First, Quality First, di mana termasuk built-in quality di tiap proses, upstream control untuk memastikan bahwa produk berkualitas rendah tidak melewati downstream, go and see, penting untuk mengerti sepenuhnya konsep-konsep tersebut dan menerapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya akan menjelaskan konsep inti atau dasar dari manajemen lintas fungsional Toyota berdasarkan gambar berikut. Kotak quality and cost di tengah adalah fungsi utama dalam target perusahaan secara luas dan untuk mencapai target perusahaan yaitu kualitas terbaik dengan biaya terendah.
Toyota menyebut kedua hal ini sebagai fungsi utama atau fungsi objektif. Keduanya adalah dua pilar dari manajemen lintas fungsional Toyota. Target kualitas dan biaya diatur berdasarkan rencana atau strategi manajemen jangka panjang perusahaan. Fungsi perencanaan berada di atas lingkaran, memberikan petunjuk dan arahan. Lalu penghubung di sekitar lingkaran itu sendiri adalah fungsi cara. Fungsi, metode, atau proses yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan seperti dijelaskan oleh fungsi utama, yaitu kualitas dan biaya. Akhirnya, tanda di bawah lingkaran mendukung fungsi-fungsi lainnya, yaitu HR, IS, GA, rekening dan keuangan, dan lain-lain. Tanpa fungsi ini, organisasi akan jatuh di bawah kekuatan organisasi itu sendiri. Struktur ini dijelaskan oleh prinsip pengelompokan fungsi dalam Toyota. Setiap fungsi-fungsi tidak berada dalam kelas yang sama. Mereka tidak berada dalam garis yang sama. Setiap fungsi memiliki tujuan dan posisi yang berbeda dalam organisasi seperti yang ditampilkan dalam gambar. Slide ini menampilkan bagaimana Toyota mengatur manajemen lintas fungsional untuk menambah kekuatan pada manajemen grup yang sudah ada. Garis vertikal adalah penyebaran dari seluruh grup agar tiap target grup bisa dicapai. Bagaimanapun, dengan menetapkan fungsi-fungsi kunci seperti kualitas, biaya, dan sebagainya yang menghubungkan semua grup tersebut, target perusahaan secara luas bisa tercapai. Seperti yang Anda lihat dengan jelas, fungsi kualitas adalah tanggung jawab semua bagian. Pertama adalah tanggung jawab dari sales untuk menjelaskan permintaan pelanggan. Kemudian setiap bagian operasional seperti bagian desain, persiapan produksi, pembelanjaan, dan manufaktur dari setiap grup membawa tanggung jawab kerja untuk menjamin kualitas Toyota untuk pelanggan. Grup dan fungsinya terhubung seperti hubungan yang ditampilkan dalam gambar lingkaran sebelumnya. Dan kerjasama pada garis horizontal diatur secara efektif untuk mencapai target perusahaan. Ini adalah cross-functional management atau manajemen lintas fungsional di Toyota. Gambar ini merupakan duplikasi dari fungsi sales group Toyota pada tahun 1960-an. Jaminan kualitas Toyota memiliki 10 tahapan. Perencanaan produk, desain, persiapan produksi, pembelanjaan, produksi, inspeksi, pengadaan logistik, penjualan dan pelayanan, dan yang terakhir, quality audit yang meninjau 9 tahap lainnya apakah berjalan dengan baik dan menghasilkan target perusahaan, yaitu kualitas tinggi, biaya rendah. Dalam konsep gambar ini, tanggung jawab pekerjaan utama setiap divisi ditetapkan dalam aturan QA. Toyota menjamin kualitas dari penanggung jawab tiap divisi dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka masing-masing untuk mencapai kualitas seperti yang ditetapkan dalam aturan QA. Hal ini ditampilkan dalam panah di sekitar lingkaran. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik pada tiap tahap, kami dapat menjamin kualitas Toyota untuk pelanggan. Dengan kata lain, jika kita melewatkan salah satu tahap atau pelaksanaannya tidak memadai, kemungkinan masalah tak terduga akan dialami oleh pelanggan, misalnya pengembalian barang. Mari pertimbangkan prioritas perusahaan, yaitu kualitas, biaya, dan produktivitas. Hal ini dijelaskan oleh Tuan Chow di TMMK yang dituliskan di papan tulis saat beliau masih menjabat sebagai presiden.
Umumnya, jika kami hanya fokus pada kualitas, biaya akan naik dan produktivitas menurun. Jika fokus pertama kami adalah produktivitas, biaya akan mengalami penurunan kemudian. Sangat mudah mencapai produksi massal tanpa kualitas yang baik. Hasilnya, biaya memang rendah namun kualitas buruk. Apakah pendekatan-pendekatan Toyota mudah? Untuk mencapai atau melampaui harapan dan permintaan akan kualitas, Toyota harus lebih dulu menjamin kekuatan kualitasnya. Kemudian menurunkan biaya secara dramatis, 50% dari penurunan dan hal lainnya, dan mencapai kemungkinan produktivitas yang tinggi. Saya akan mengulangi pernyataan yang terhubung dengan filosofi perusahaan kami. Pertama, jaminan kualitas, lalu penurunan biaya dan pengembangan produktivitas ke level tertinggi. Banyak perusahaan mencoba melakukan filosofi ini namun tanpa mencapai kesuksesan. Lalu, bagaimana Toyota bisa berhasil? Karena kami melakukan secara berkesinambungan yang diperlukan untuk penyempurnaannya. Hasil akumulasi dari pengembangan yang berkesinambungan ini adalah poin utama kekuatan Toyota. Subjek lain yang akan saya ulas lebih lanjut sebelum kita sampai pada standarisasi, yakni apa maksud dan tujuan dari Customer First, Quality First. Kualitas untuk siapa? Kualitas tentu untuk pelanggan. Tapi apa maksudnya? Contoh pertama, rasio kegagalan produksi yaitu 1/10.000, 0,01%. Apa yang kita pikirkan tentang hal ini? Banyak orang berkata 0,01% kegagalan produksi adalah wajar selama proses terkontrol dengan baik. Persamaannya seperti pada CPK dari 1,33 yang secara umum adalah level yang wajar, jadi kami pikir proses ini tidaklah buruk. Bagaimanapun, jika kami melihat pada pandangan pelanggan bukan pandangan manufaktur, dapatkah ini diterima atau tidak? Melalui pengalaman pelanggan akan masalah ini, hal ini merupakan 100% rata-rata kegagalan. Dapatkah kita membayar kelebihan uang untuk menghilangkan 0,01% rata-rata kegagalan? Tentu saja tidak. Tapi penting bagi kita untuk melanjutkan tantangan pada pengembangan yang berkesinambungan untuk mendapatkan 0,005% dan sebagainya. Ini adalah kunci terpenting dari Toyota. Kami harus melihat dari sudut kacamata pelanggan. Kualitas tidak selalu sama untuk pencapaian standar Toyota. Kami harus menilai sesuatu berdasarkan pada kacamata pelanggan dan perspektif pelanggan. Standar kualitas akan ditentukan oleh pelanggan. Biaya dan produktivitas tentu saja penting untuk perusahaan, tapi utamanya dari sudut pandang perusahaan. Ini tidak secara langsung berdampak pada pelanggan. Isu-isu mengenai kualitas akan secara langsung berdampak pada pelanggan. Lebih jauh, kita harus menjamin kualitas untuk pelanggan. Itulah yang dimaksud dengan Customer First, Quality First.